Oke, Arin. Jadi interview ini nanti jawaban dari Arin itu datanya bakal diambil untuk penelitian Mem Hustarna, terus Mr. Habizar sama Mem Nelly. Oke. Nah, dosen yang ngajar Arin kan untuk listening and speaking for general purpose itu ada dua. Aku mau minta pendapat Arin terhadap proses pengajaran yang dilakukan oleh dosen yang ngajar dari pertemuan pertama sampai mid dulu nih. Nah, untuk dosen yang pertemuan pertama sampai yang mid itu siapa yang ngajar? Mem Hustarna. Dari pertemuan pertama sampai mid? Ya, terus dari pertemuan 9 sampai sampai ujian tuh baru Serobi. Serobi. Arin R3 kan? Iya, Resti R3 juga kan? iya. Emang Resti bilang apa? Resti bilang untuk pertemuan pertama sampai mid test itu Sir Aldi. Oh, ini general ding ya. Iya, general purpose. Nah, aku seingatnya akademik. Oh, Ya, mantap. kalau akademik itu. Tapi kalau general itu yang pertama Sur Ali, baru habis itu kan karena Oh, oke. Jadi kita ngomongin Sir Ali ya ini ya. Nah, tolong Arin jelasin gimana waktu Arin diajar waktu ngambil mata kuliah listening and speaking for general purpose untuk dengan Sir Ali. kalau dengan Sur Ali itu kita berangkat kuliah kan masuknya 4 SKS tuh jam setengah 8 sampai 10.50. Nah, kadang kalau emang kita udah berangkat, Sir Ali itu nggak langsung masuk gitu. Hmm. Jadi kayak agak telat gitu. Kadang sih hampir jam 8 ya. Setelah itu di saat pembelajaran tuh kami kayak disuruh cari lagu-lagu yang dia suruh, baru kami cari. Terus kesimpulan dari lagu itu tuh apa gitu, baru kami jelaskan pakai bahasa Inggris. Kadang di depan di depan kelas, kadang ya diam aja di situ gitu. Dan setelah itu nih baru dia kayak ngasih statement, kami disuruh pilih setuju atau enggak serta reasonnya, alasannya gitu. Setelah itu barulah di situ kayak debatnya mungkin di situ, tapi nggak terlalu debat sih soalnya nggak semua statement kan diperdebatkan. Udah sih sejauh itu. Terus kalau selesai pun nggak nyampe 10.50, kadang sudah selesai sih. Oh, oke. Jadi menurut Arin cara ngajar Sir Ali itu udah sesuai dengan yang Arin harapkan atau enggak? Sebenarnya asik sih ya kayak gitu, cuma nggak bosan juga, apalagi itu kan 4 SKS. Kadang kalau cuma duduk doang tuh kan kayak capek gitu, tapi menurut aku tuh kayak kurang nambah skill sih, Hmm. karena ya gimana ya, kayak kurang pembelajaran juga gitu. Kadang ada orang yang nggak tahu basic-basic dasar tuh apa sih gitu, nah, dan dia tuh nggak menjelaskan karena dia taunya semua semuanya udah tahu apa yang dia mau gitu. Kadang kan ada beberapa kata atau beberapa hal yang kita belum tahu, dan pronunciation kita juga kan nggak semuanya bagus gitu. Oke. Hmm, jadi Arin suka gak dengan cara Sir Ali ngajar? Sebenarnya kalau dibilang suka nggak suka sih, ada sukanya ada nggak sukanya gitu kan, karena emang sukanya tuh ya itu asik tadi, biar nggak bosan aja, nggak tegang gitu. Nah, tapi kalau misalnya nggak sukanya nih kayak kurang apa ya, kurang greget aja gitu pembelajarannya, Hmm, kurang kurang, materi. oke, kurang materi ya.
Hmm, Arin ada harapan apa untuk cara ngajar Ser Ali ke depannya? Karena menurut Arin kan kurang tuh. Ya, kayak harapan aku sih kayak eh, mahasiswanya tuh kayak dikasih itu loh, apa sih, kayak kayak contoh-contoh vocabulary juga. Terus kalau misalnya ada yang salah satu juga, jadi nggak yang atas tuh makin di atas, yang di bawah juga tuh bisa ikut belajar sampai atas gitu. Oh, Jadi fair, oke, nggak cuman yang bisa-bisa aja yang diperhatiin. oke. Kalau dengan Ser Ali tuh silabusnya gimana? Ser Ali tuh ngasih tahu silabus yang akan dipakai untuk mata kuliah listening and speaking for general purpose itu atau enggak? Kayaknya sih pernah ya, cuman nggak dijelasin kalau nggak salah, kayak cuman dijelasin waktunya deh kayaknya. Tapi silabusnya Kayak dikasih, waktu-waktu SKS kayak gitu. tapi silabusnya dikasih atau enggak gitu? Cuman kayak file, tapi Hmm, nggak tahu ya, soalnya terasa aku nggak ada di HP ku. Entah kalau yang lain dapat atau enggak gitu. Atau tapi cuman aku doang tapi yang lupa berarti kan. berarti tidak dijelasin lebih lanjut gitu dengan jelas oleh Ser Ali itu enggak ya? Enggak, enggak. Hmm, oke. Tapi Arin ada baca silabusnya atau enggak? Gimana? Silabus yang dikasih oleh Ser Ali itu Arin ada baca atau enggak? Enggak sih, jujur enggak. Oke. Karena emang nggak tahu juga filenya. Oke. Ada sih kayaknya, cuman nggak nggak tahu ya. Hmm, kalau bahan ajar yang dipakai Ser Ali itu gimana? Apa saja bahan ajarnya? Tahu aku yang nggak ada bahan ajar. Kalau kayak Dia hmm, dia kata, kalau kayak ngasih gitu gitu loh. Kayak dia bilang kalau mau belajar cepat kayak gini, kayak nampilkan buku aja gitu, nah cuman kayak gitu doang, kayak hmm, dikasih rekomendasi kayak gitu loh. hmm. Kalau kayak Udah sih. kalau kan kita kan speaking, ada listening juga itu gimana? Kalau dengan Ser Ali itu? Ya speakingnya itu tadi, kayak kita dikasih lagu terus ambil kesimpulan apa gitu kan, itu speakingnya suruh maju gitu, kadang kan duduk duduk aja di tempat. Terus kalau misalnya listeningnya itu ya dengerin lagu kayak gitu, nah ini maksudnya apa kayak gitu, kan ada kayak kata-kata tuh yang jarang kita dengar kayak gitu, nah kata dia tuh maksudnya apa kayak gitu. Itu Hmm, listeningnya sih kalau menurut aku. jadi kayak belajar dengan Ser Ali tuh pakai audio gitu untuk ngedengerin lagu gitu ya berarti? Juga sih kayak kami tuh tanpa apa ya cuman pakai HP masing-masing. Mhm. Berarti pakai lagu ya? Ya pakai lagu. Oke. Nah, menurut Arin bahan ajar yang dipakai itu udah sesuai atau enggak? Terus kualitas suaranya sama durasinya gimana? Sebenarnya kurang ya, kayak kurang sesuai juga karena kan bagus sih lagu juga kan bisa dipakai buat belajar, cuman tuh kayak kurang aja gitu ya. Terus kalau misalnya kecepatannya itu normal sih, pakai yang kecepatan normal, tapi kayak kami semua kan pakai HP masing-masing, jadi kayak yang satu udah nyampe mana, yang satu baru mulai, jadi kayak bising aja di kelas.
Hmm. kalau nggak pakai headset. Oh, oke. Nah, tadi itu dari bahan ajar yang dipakai oleh Sir Ali itu, menurut Arin, tingkat kesulitannya itu sedang, apa sulit, apa mudah, terus membantu untuk belajar atau tidak? Sedang sih kalau untuk membantu belajar tuh ya lumayan. Cuman ya itu tadi masih kayak kurang aja. Hmm, jadi menurut Arin untuk ditingkatkan itu gimana bahan ajarnya supaya lebih-lebih lagi ke depannya? Ya jangan di lagu aja gitu. Nah, siapa tahu kan film, biar kalau film tuh kan panjang juga sih. Kayak ada juga yang film-film pendek kayak kita video-video pendek. Nah, mungkin itu bisa dijadiin apa ya, bahan ajar lah. Karena biar pendengaran kita tuh biar terbiasa aja gitu. Menurut Arin, lagu tadi lumayan membantu atau enggak ya? Yang lagu tadi ya. Iya, yang lagu tadi. Ya kurang sih. Mungkin bagi sebagian mahasiswa ada yang suka karena mungkin ada yang suka lagu gitu kan. Cuman kalau bagi aku sih kayak kurang aja, tapi ya asik aja. Oke, oke. Nah, tadi berarti kalau sama Sir Ali itu cuman speaking sama listening ya? Ya, Nah, kalau grammar, pronunciation, vocabulary itu kira-kira perlu dibahas atau dijelaskan oleh dosen atau enggak untuk listening and speaking for general purpose ini? sebenarnya perlu sih. Karena kan nggak semuanya tuh tahu. Kadang kita ada yang sering kita dengar juga kan, kalau diucapin tuh pasti salah kayak gitu. Nah, ada beberapa yang salah. Apalagi yang sering umum kayak gitu kan. Gitu sih. Hmm, oke. Menurut Arin, kan Arin bilang kalau grammar, pronunciation, sama vocabulary itu kan perlu kan untuk mata kuliah listening and speaking for general purpose. Tapi berarti kira-kira berapa menit yang pas untuk dibahas tiga itu tadi? Berapa menit? Mungkin 45 menit ya. Kayak di semuanya itu ada grammar, kayak vocab itu, pronunciation. Karena kan pronunciation nggak semua dibahas. Hmm. Pronunciation nggak semua dibahas. Kalau untuk grammar sama vocabulary itu kira-kira perlunya untuk gimana? Kalau lebih rincinya. Kalau vocabulary itu kayak nambah kata tiap harinya aja gitu nah. Jadi kayak misalnya ada kata-kata kan yang belum kita dengar tuh. Ya kita hafalin aja kayak sehari itu minimal 5 10 segitulah semampunya kita kayak gitu kan. Biar nambah aja buat melatih speaking. Terus kalau grammar itu perlunya karena uh, emang sih kita kayak asal bicara aja kayak yang penting pede gitu kan kalau speaking. Cuman kalau ada orang yang paham dan grammar kita salah tuh kayak lain kayak gitu lah. Oke. Perlu. Hmm, kalau dengan Sir Ali itu tugas yang dikasih kayak mana? Tugasnya itu apa aja kalau dalam 1 minggu? Tugasnya ya kadang kayak cuman suruh cari statement apa kayak gitu juga, cuman dikasih kayak kasus-kasus kayak gitu loh, tapi ya nggak setiap minggu gitu. Terus apa pendapatnya biar bisa diperdebatkan nanti ketika di kelas, terus nanti di kelas juga dikasih lagi, tapi ya kadang Hmm, tugasnya cuman itu untuk 1 minggu berarti ya? ya. Oke. Nah, tugas-tugas yang dikasih oleh Sir Ali itu membantu Ari untuk belajar atau malah membebani?
Kayak nggak membebani sih, kayak biasa aja. Soalnya kan nggak banyak juga. Hmm, nggak banyak, tapi nggak terlalu membantu. Ya nggak terlalu juga. Karena Karena kadang suka lupa juga sih, saking cuman segitu kayak gitu kan. oke, berarti tugas yang paling Arin suka kalau dari Sir Ali itu tugas apa? Itu kayak cuman statement setuju atau enggak kayak gitu. Nanti kan di kelas tuh pasti beda pendapat, ada yang setuju, ada yang enggak, ada yang 50-50 kayak gitu. Nah, Hmm, jadi ya seru aja sih. kalau tugas yang paling nggak disuka? Seru dengerin lagu, terus maknanya apa. Kadang kalau kita udah tahu maknanya, kata Sir Ali bukan itu, terus kata yang lain juga bukan itu, jadi kayak semuanya juga beda pendapat kayak gitu. Oh, oke. Kayak bingung aja. Oke, seru-seru. Hmm, bagaimana dengan penilaian? Apakah penilaian yang dilakukan oleh dosen jelas atau tidak? Kayak misalnya tuh komponen penilaiannya itu dari mana? Komponen penilaiannya tuh kayak dari aktif atau enggaknya sih, kayak misalnya kita banyak menanggapi apa yang Ali jelaskan, kayak kasih-kasih statement, kayak kasih-kasih lagu kayak gitu tuh, ya nilai juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita banyak menanggapi, ya mungkin dia tuh kayak nandain kita-kita gitu loh. Hmm, Kayak yang sering menanggapi, yang nggak menanggapi, yang emang diem sama sekali. Mungkin dari situ sih, soalnya dia cuman bilang, oke, okay, saya tandain, mainkan, kayaknya cuman gitu. oke. Nah, menurut Arin, penilaian Sir Ali itu adil atau enggak jadinya? Sebenarnya bagus sih, karena dia menilai secara langsung gitu kan. Kadang kan kalau tugas kita nggak secara langsung gitu, cuman dilihat rajin apa enggaknya. Nah, kayaknya karena dia lihatnya secara langsung. Kalau tugas tuh kan dia pikirnya bisa dimanipulasi. Oke. Kalau aturan kelas gimana? Udah sesuai nggak dengan yang Arin harapkan? Aman? Hmm, jadi menurut Arin kalau untuk penerapan aturan kelas gimana? Udah sesuai nggak sama yang Arin harapkan? Memang sih, kadang dia suka terlambat. Jadi kita tuh berangkatnya yang ngaret. Apa-apa gimana? Coba ulangin tadi kurang kedengaran. Itu kayak itu kan karena sering terlambat juga, jadi kita tuh berangkatnya 7:30 tuh, kadang ada yang OTW, kadang ada yang udah sampai kayak gitu.
Jadi itu sesuai yang apa yang Arin harapkan atau enggak? Sebenarnya nggak sesuai sih, karena kan gimana pun juga kan itu ya kayak harus sesuai jadwalnya kayak gitu loh. Kalau emang ada kompensasi 15 menit ya ya kayak gitu. Nah, yang Arin harapkan itu penerapan aturan kelasnya itu yang bagaimana? Yang tepat waktu sih, walaupun kadang kayak sering telat juga, cuman kan lebih bagus sih tepat waktu biar mahasiswanya disiplin juga gitu kan. Terus kalau pulang juga mungkin 5 menit sebelum waktunya, karena kan biasanya tuh masih ada masih ada mata kuliah lain kayak gitu loh yang waktunya tuh mepet, jadi mungkin 5 menit tuh waktu buat kita jalan, Oke, jangan pas-pas banget kayak gitu. oke. Nah, berarti Ser Ali itu datang kelasnya nggak tepat waktu ya? Biasanya itu telatnya kayak berapa menit gitu? Kalau sih biasanya dulu tuh jam 8-an sih, jam kadang dia jam 8 kurang sih, kadang jam 8 lewat dikit. Hmm. Hmm. Berarti Arin nggak kalau belajar sama Ser Ali itu waktunya itu nggak full 4 SKS dikali 50 menit itu nggak full ya? Nggak full sih kalau dihitung-hitung. Nah, Arin lebih suka yang belajarnya itu sesuai SKS kita yang 4 kali 50 menit atau belajar dengan jam yang tidak sesuai. Itu kenapa alasannya? Sebenarnya bagus yang sesuai SKS, cuman ya itu tadi kalau misalnya ada kompensasi ya telat ya bagus. Terus kalau misalnya selesai kelas juga jangan pas banget, soalnya kan masih ada kelas lain biasanya kayak mata kuliah lain. Dan itu kan kadang ada yang mepet, butuh waktu juga buat perjalanan. Terus kita juga butuh istirahat karena kan 4 SKS itu kan kayak diem banget di situ tuh kayak gitu, nah kayak bosan lah, capek Hmm, duduk oke, terus kayak gitu kan. Udah sih kayak gitu aja alasan. oke. Nah, kalau dengan Ser Ali itu bagian apa yang paling Arin suka waktu diajar oleh Ser Ali? Ya banyak istirahatnya sih, soalnya kayak dari mata kuliah lain yang kayak nge-push banget tugas, kayak di bagian dia tuh agak santai, jadi mungkin di bagian itu kita bisa istirahat Hmm, bentar sih walaupun. oke. Terus yang paling Arin nggak suka waktu belajar dengan Ser Ali apa? Saking lamanya nunggu kayak gitu, nah nunggu kehadiran jadi kayak bosan. Hmm, itu ya. Oke. Jadi Arin, aku kan dikasih Memustarna angket yang Arin isi kan. Iya, itu Nah, lupa ya aku misinya. nah, berarti Arin ngisinya ini untuk listening and speaking for listening ya. For apa? Academic purposes ya. Iya. Soalnya di sini aku tadi mau nanya rencananya kan. Di sini Arin nulis eh, Oxford Dictionary cukup bagus untuk melatih pronunciation. Nah, itu aku mau nanya sama Sir Ali pakai Oxford Dictionary emang. Enggak, aku baru ngeh juga. Oh iya, ding, kayaknya aku salah nulis sih. Kayaknya aku di situ naroknya yang pas semester 2 nggak sih? Hmm, Padahal kan itu untuk angket semester 1 kan. iya benar. Ya, aku kayaknya kebalik. Aku baru sadar tadi. Kayaknya aku ngisi angket kebalik deh. Soalnya yang Mem Hustana tuh kan yang semester 2 ini kan dia dari pertemuan pertama sampai mid. Hmm, Dan yang semester pertama itu dia baru setelah mid sampai puas kayak gitu. Ya kayaknya aku salah sih, kayak sorry, oke, kayak baru oke. ngehaja gitu. Oke, Soalnya waktu berarti itu buru-buru kan.
Iya, Udah pada mau libur juga. oke. Kalau gitu langsung lanjut ke pertanyaan untuk dosen yang kedua dari yang setelah mid test sampai UAS. Itu berarti dengan Dan membesarkan kan. oke. Nah, coba Arin jelasin waktu sama Mem Hustarna itu eh diajarnya itu gimana untuk listening and speaking for general purposes-nya. Ya itu tadi sih kayak bagus lah, kayak tepat waktu. Terus kalau misalnya ada yang telat dari eh, kompensasi yang 15 menit itu kayak emang bener-bener suruh keluar sih. Terus kalau misalnya jamnya pun kayak pas banget. Kadang kalau misalnya kurang pun kayak cuman kurang-kurang semenit 2 menit lah. Kayak gitu sih. Terus kalau yang proses belajarnya gimana selama 4 SKS itu? Itu tadi bahas tugas, awal tuh bahas tugas, grammar kan. Terus baru vocabulary. Nanti kalau misalnya ada yang salah di pengucapan vocabulary itu baru cari pronunciation-nya di online Oxford gitu kan. Pakai audio. Setelah itu barulah kami listening sih kalau nggak salah. Dengerin video panjang tuh, video pendek sampai video panjang lah pokoknya. Terus isi soal. Setelah itu baru kayak misalnya apa sih yang kita dapat dari video itu baru maju ke speaking. Maju untuk speaking ya, oke. Ya, Nah, jadi menurut Arin, cara ngajar memustaranya itu udah sesuai atau enggak dengan yang Arin harapkan? sebenarnya sesuai sih, terstruktur gitu. Coba lebih lebih itu lagi. Iya kayak emang terstruktur aja. Kayak jadi kan kalau misalnya kita udah tahu dari kayak first meetingnya sama mem kayak gitu, selanjutnya juga kan bakal kayak gitu gitu loh. Jadi kita tuh kayak nggak kaget lagi. Istilahnya udah tahu jadwal-jadwalnya kayak gitu. Oke, berarti Arin suka dengan cara Mem Hustarna ngajar ya? Suka sih kayak membangun juga. Ada harapan nggak untuk cara ngajar Mem Hustarna ke depannya? Apa yang mau kayak ke depannya tuh harus gimana lagi gitu? Ada sih kayak lebih dikasih jeda istirahat aja. Karena kan 4 SKS tuh capek ya. Kayak diem aja di situ. Kayak butuh lah mungkin 10 menit istirahat buat peregangan lah atau buat apalah keluar sebentar kayak gitu kan. Oke. Biar gak stres aja. Oke, oke. Terus kalau dengan Mem Hustarna itu eh, apakah Mem Hustarna ngasih tahu silabus yang akan dipakai untuk mata kuliah listening and speaking for general purposes ini? Masih sih dari awal sampai akhir kayak gitu. Dijelasin juga. Dijelasin. Oke. Nah, menurut Arin, apakah silabus yang dikasih Mem Hustarna itu sudah memuat topik-topik yang akan dipelajari, bahan ajarnya, tugas-tugas yang harus dikerjakan, sama penilaian untuk mata kuliah tersebut? Sudah sih kayak emang benar-benar lengkap kayak gitu. Karena emang kami bahas silabus kemarin tuh lama juga sih sama men. Kira-kira berapa menit itu Banyak. dijelasin silabusnya itu? Ada lah ya 30 menitan. Cuman tuh pokoknya emang benar-benar detail kayak gitu loh. Sampai Oke, ke aturan di kelas tuh kayak gimana juga beneran di. oke. Terus dengan Mem Hustarna, bahan ajarnya itu apa aja yang digunakan? Buku grammar tuh, buku grammar kan. Setelah itu ya kamus
sejauh ini sih bahan ajarnya itu. Terus kalau di kelas tuh audio speaker itu sama proyektor kayak gitulah. Hmm, Menurut Arin, bahan ajar yang dikasih oleh Mem Mustarna itu apakah sudah sesuai? Terus suaranya tuh sama durasinya itu pas atau enggak? Sesuai sih kalau misalnya durasinya tuh dari awal sampai akhir tuh benar-benar kayak dari awal misalnya kayak dikit dulu durasinya. Nanti baru pertemuan berikutnya tuh makin lama ya makin panjang videonya kayak gitu. Oke. Itu suaranya itu bagus? Kalau percepatan sih Oke, bagus sih. Kadang kalau nggak bagus pun dari itunya, dari speakernya. oke. Menurut Arin itu tadi tingkat kesulitannya itu sedang kah, sulit kah, atau mudah? Terus membantu untuk belajar atau enggak? Iya sih, cuman tuh ya membantu juga karena kan gimana pun juga banyak manfaatnya kayak gitu loh. Kayak banyak skill yang kita dapat dari situ. Terus kalau untuk tingkat kesulitannya itu gimana? Lumayan sulit, sulit sih. Sulitnya itu di bagian Sulitnya itu di bagian kalau misalnya orangnya udah ngomong yang emang cepet-cepet banget. Padahal di situ kan emang kecepatannya normal, tapi emang dari videonya itu orangnya ngomongnya cepet banget gitu. Jadi nggak tahu lah ngomong apa kayak gitu. oh, oke. Menurut Arin, kalau grammar, pronunciation, sama vocabulary itu berarti perlu dibahas. Perlu, cuman mungkin nggak banyak lah waktunya. Dari tiga Berarti itu mungkin digabung aja kayak gitu. digabung itu jadinya berapa menit Arin menurut Arin pasnya itu? Ya pasnya itu mungkin 45 sampai 50 lah. Soalnya kalau misalnya grammar mungkin yang lebih banyak dibahas. Soalnya dia kan satu bab gitu loh. Oke, Kayak satu. oke. Terus kalau dengan tugas yang dikasih oleh Mem Hustarna itu membantu untuk belajar atau malah membebani? Sebenarnya kalau membebani itu kan ya namanya semua tugas tuh kan mana ada sih yang nggak membebani gitu kan. Cuman kalau membantu sih membantu. Karena kan dari situ kan kita tuh belajar gitu loh. Coba kalau nggak ada tugas, pasti kita kayak leha-leha. Kalau ada tugas kan ada yang mau dikerjain. Jadinya nambah kemampuan juga ya. Iya sih. Dari semua tugas Mem Hustarna itu yang paling Arin suka apa? Ya, kayak vocab sih. Vocab sama pronunciation-nya. Terus kalau misalnya listening sih ya cuman seneng listeningnya. Kayak gitu lah. Kayak dengerin orang ngomong tuh seneng aja kayak gitu. Walaupun nggak ngerti kalau udah kecepatan yang abnormal tuh. Kayak seneng aja sih. Oke, terus kalau tugas yang paling gak suka dari mem yang dikasih oleh Mem Hustarna apa? Itu udah ngerjain soalnya. Udah dari listening, enak-enak dengerin, langsung lah isi soal. Itu kayak nggak enak banget. Berarti tugas listening yang waktu di kelas ya? Ya sih. Kalau grammar gimana? Berarti yang paling Arin gak suka itu waktu listening di kelas kan? Ya, yang Kalau udah bagian soalnya. oke, kalau kayak grammar gitu gimana? Kalau grammar tuh masih ya lah. Kadang kalau ada yang bagian banyak-banyaknya itu, ya kadang kayak suka
karena udah banyak ke tugas yang lain gitu kan, jadi kayak agak capek gitu, cuman ya tetap dikerjain soalnya nyicil Oke. kan kalau ngerjain tugas kiriman nggak sehari jadi kayak gitu. Oke. Kalau penilaian dengan Mem Hustarna itu gimana? Udah jelas atau enggak? Sejauh ini jelas sih soalnya sesuai juga kayak gitu nah, kayak apa yang kita kerjain kayak gitu nah dinilai juga, terus tugas-tugas yang di LMS juga dinilai kan, cuman kan mungkin nggak di situ langsung kayak gitu. Terus yang dari abis listening yang ngerjain soal dinilai juga, speaking juga dinilai kayak gitu. Hmm. Kalau speaking itu kira-kira komponen untuk penilaiannya itu dari mana aja? Dari kita ngomong tuh kayak kosakata kita tuh banyak nggak, kayak dikasih waktu juga. Kadang sebenarnya minimalnya 3 menit kayak gitu. Kita tuh cuman berapa menit, kadang kita cuma berapa detik kayak gitu juga dinilai. Terus pronunciation-nya, terus kecepatan kayak kita ngomong itu bagus nggak sih kayak gitu. Nah, Oke. Terus menurut Arin, penilaian Mem Hustarna itu udah adil atau belum? adil sih, karena di situ kita emang pure kayak jujur kayak gitu. Emang dituntut jujur kayak gitu kan, jadi menurutku adil sih. Hmm, oke. Terus gimana dengan penerapan aturan kelas? Udah sesuai sama yang Arin harapkan nggak? Terus aturan kelasnya itu apa aja? Sesuai sih, karena ya itu tadi kalau misalnya ada yang terlambat ya benar-benar disuruh keluar, nggak boleh masuk kelas lagi. Kalau emang dia udah lebih dari kompensasi yang 15 menit itu baru disuruh keluar, tapi kalau emang masih belum 15 menit masih boleh masuk. Terus aturannya juga ada lagi kayak cara berpakaian kayak gitu. Cuman kalau sejauh ini cara berpakaian di kelas tuh ya emang bagus sih, kayak nggak ada yang aneh-aneh lah, sesuai. Oke, berarti eh kalau misalnya Arin telat 15 menit pun Arin tetap apa rela ya kalau misalnya. Jadi itu resiko dari misalnya telat ya. Ya, Kalau untuk kedisiplinan Mem Hustarna gimana? ya disiplin banget sih, kayak kayak dari tugas aja kalau emang jam segitu ya jam segitu kayak gitu. Terus kalau misalnya ngejain soal udah waktunya selesai ya habis ya udah kayak gitu, nah kita mau nulis lagi pun nggak bisa. Berarti kalau sama Mem Hustarna itu pas 4 SKS ya. Masih bahkan kadang kayak lebih lah, lebih dikit. Oke. Terus Arin lebih sukanya itu belajarnya itu yang sesuai sama SKS atau kayak berarti sesuai sama SKS yang 4 SKS dikali 50 menit atau belajar dengan jam yang tidak sesuai? Sesuai SKS cuman ada istirahatnya kayak gitu, paling ya 10 menit lah untuk peregangan, karena kan kayak gitulah capek juga kayak gitu 4 SKS. Hmm. Arin lebih suka 4 SKS itu alasannya kenapa? Ya karena sesuai jadwal gitu nah, kalau misalnya udah di luar kampus kan kita ya terserah mau ngapain aja, jadi kalau misalnya waktunya belajarnya segitu ya diikutin aja kayak gitu, harus disesuaikan. Hmm.
Berarti hal apa yang paling Arin sukai waktu belajar dengan Mem Hustarna? Karena itu ya itu sih kayak ada kerjasamanya, kayak punya tim kayak gitu. Kadang ada yang kayak kita tuh suruh diskusi kayak berapa orang kayak gitu. Mungkin disitulah kita tuh kayak bertukar pikiran. Ada canda-candanya disitulah. Kayak kelas tuh rame waktu kayak gitu, nggak Oke. menegangkan. Kalau yang Arin paling tidak suka waktu belajar dengan Mem Hustarna apa? Kayak apa ya, yang nggak sukanya nih, itu mungkin gak ada istirahatnya aja sih. Ya mungkin istirahatnya tuh kayak cuman keluar kelas, di situ kami tetap dikasih adalah tugas, cuman tuh ya capek kayak gitu, ada bosennya kayak gitu, Hmm, karena kan jenuh kayak gitu, 4 SKS di dalam tuh jenuh. oke. Berarti Arin kayak minta waktu istirahat kayak berapa menit gitu ya untuk sama Mem Ya, Hustarna. dia sih kayak cuman minta waktu istirahat aja, soalnya kan di 10 menit itu kan entah kita mau kayak peregangan, ada yang mungkin kayak emang orangnya tuh nggak bisa duduk diem di situ, ada kan yang kayak cicilan pasti kayak capek gitu. Nah duduk tuh emang benar-benar pinggang tuh pegel rasanya. Hmm, oke. Ini di berarti ini kan angket Arin kan ngisinya berarti terbalik ya. Sama sih dia terbalik. Ya. Berarti ini aku pakai angket yang dari pertemuan pertama sampai yang mid test untuk Mem Hustarna ya. Ya, Nah, Arin di sini bilang tugas yang diberikan terlalu banyak di setiap minggunya. Nah, menurut Arin itu bagusnya gimana untuk ke depannya? bagusnya sih kadang kalau itu kan ada 3 tuh ya. Mungkin di minggu ini yang apa sih yang glamour itu tuh jangan semua gitu, nah kayak setengah aja dulu, nanti minggu berikutnya setengah lagi. Terus mungkin vocabnya tuh yang hari ini mungkin yang minggu ini vocabnya banyak kayak gitu kan, terus nanti yang minggu depannya lagi baru vocabnya dikit, terus grammarnya yang banyak kayak gitu. Ya Hmm, kayaknya sebenarnya pas aja, cuman tuh kalau ini tuh mungkin banyak 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 kayak gitu, di minggu oke. ini semuanya banyak kayak gitu. Jadi kan kayak seimbang aja sih. Oke, menurut Arin lebih lega juga ya kalau kayak gitu ya. Ya Ini udah selesai. Arin ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk interview ada nih? sih, Apa coba? kayaknya kayak cuma mau minta maaf sih, soalnya ngisi angketnya tuh kayak salah, karena kan waktu itu kan emang mau libur kan, Hmm, kita tuh emang udah selesai mata kuliah, jadi udah sibuk-sibuknya orang nak balik kan. hmm, Nggak baca juga, sebenarnya baca cuman tuh nggak ngeh gitu, nah oke, malah ngisi yang semester 2 bukan semester 1. Cuma itu aja sih, oke. minta maafnya gitu kan. Oke, nanti ini video Mem Starna bakal Minta lihat maaf kok. doang. Ya, ya minta maaf aja sih. Oke, kalau kayak gitu, terima kasih Arin untuk waktunya. Udah selesai. Oke, makasih juga. Oke, kalau gitu aku end videonya ya. Zoom-nya. Oke.